Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini, teman ya, gue akan coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ini kemarin gue dapat pertanyaan ya, kalau gue cek-cek di kolom komentar ini gue dapat pertanyaan dari Mas Arvan Sanopila 42B ya, 18 jam yang lalu. Katanya game prospek koin Wave dan Popcat and Fartcoin, Bang tolong analisanya, terima kasih banyak sebelumnya. Oke, jadi yang dia sebutin ini adalah seluruhnya itu token ekosistem Solana ya cuy, token ekosistem Solana. Dan yang Mas Arvan sebutin itu juga token yang udah mengalami hype yang cukup besar banget gitu teman. Sebenarnya dari ketiga token itu ya, entah Popcat, entah Wave atau Doggy Wave ya, entah Fartcoin, itu sebenarnya kalau kalian ingin cuan besar itu udah sulit cuy. Ya, karena lu kalau ngandelin Popcoin, Doggy Wave, Fartcoin, itu lu tinggal bisa dibilang cari cuan sisa-sisanya doang gitu loh, temen. Ya mungkin nanti ada updatean apa hype lagi atau spekulasi apa hype lagi gitu ya, gitu. Dan kalau kalian memang memutuskan untuk mencari token-token ekosistem Solana yang sekiranya itu cukup menguntungkan lah ya, atau berkali-kali lipat, ratusan kali lipat untuk kenaikannya, ya kalian carinya bukan yang udah terlisting di cek, tapi kalian carinya langsung di DEX scanner aja gitu teman. Itu ya seperti itu. Nah, berhubung mungkin ini kan prospek ya dari ketiga Wave, Popcat ya dan Fartcoin ini, prospek ke depan. Pilih yang mana sih Bang? Intinya gue disuruh milih ya. Pilih yang mana menurut pandangan gue, intinya seperti itu ya. Popcat itu kan juga ini ya, meme dari Solana, icon banget dia temennya, yang meme-nya itu buka nutup itu ya, mulutnya mulut kucing. Dan saat ini Popcat itu menduduki peringkat 177 dengan market cap 254 juta US dollar, FDV-nya 254 ya, dan sirkulasi supply udah ya bisa dibilang 97% udah beredar ya. Oh, udah 100% cuy. Udah 100% ya kalau di CMC ini, udah 100% untuk Popcat. Ya, teman. Dan kalau kita lihat, teman, di sini dia baru ke listing di beberapa centralized exchange ya. Teman, ada di Get.io juga, Kucoin, Bybit ya. Cuma di cek 1 sama cek 2 kayak Coinbase, Binance itu belum gitu, teman. Nah, secara komunitas juga Popcat ini memiliki holder sekitar 128.000 US dollar. Kalau kita lihat grafiknya, itu datar-datar aja ya. Nggak ada, maksudnya itu nggak ada penurunan yang cukup signifikan atau kenaikan yang cukup signifikan, ya landai-landai aja. Tapi secara komunitas gue akuin Popcat ini cukup lumayan ya untuk komunitasnya, jadi sekelas meme yang cukup kuat lah bisa dibilang seperti itu ya Popcat itu. Makanya kemunculan Popcat kemarin kan sempat hype banget ya Popcat itu, dan saat ini kalau lo lihat penurunannya terjun banget ya teman. Dan kalau kita lihat Doggy Wave atau Wave ya, saat ini berada di peringkat 107 ya, peringkat CMC berdasarkan market cap. Nah, market capnya sendiri saat ini berada di 600 juta US dollar dengan sirkulasi supply-nya yang udah beredar itu di sini ada 998 million ya, atau juta itu teman. Tapi untuk maksimal supply-nya di sini nggak ada sih ya teman, kalau di di coin market cap. Nah, tapi di sini kalau secara komunitas ya, secara komunitas kita lihat bahwa holder dari Wave ini cukup lebih besar daripada Popcat. Ya, berada di 212.000 US dollar. Nah, tapi ini naik turun ya. Saat ini ada kenaikan dan mulai akan turun lagi nih sepertinya holdernya ya, teman. Oke. Dan kalau kita lihat ya, secara komunitas memang Wave ini lebih kuat ya, lebih kuat daripada beberapa lainnya. Doggy Wave, dan kalau kita lihat centralized exchange yang udah melistingnya bahkan cek 1, Coinbase, Bybit ya, dan hampir rata-rata centralized exchange besar udah melisting ya. Artinya ini cukup kuat banget sih untuk si Wave ini, teman.
kalau kita cek Fartcoin ini narasi yang lebih ke AI, dan ini juga pernah hype ya berkali-kali lipat, banyak banget, makanya cukup viral banget ya untuk Fartcoin ini. Dan dia juga sama memiliki supply 1 billion ya, rata-rata 1 billion, Popcat 1 billion, Doggy Wave tadi juga ya, terus Fartcoin juga ya, rata-rata 1 miliar lah ya. Jadi ini ketiga token ini yang di request Mas Irfan ini memang hampir sama semuanya ya, secara segi performa dan histori itu teman ya, bukan secara persentase ya, tapi segi performanya cukup baik-baik semua secara histori, dan saat ini lagi turunnya parah-parahnya gitu. Tapi memang saat ini yang lagi eksis memang masih Fartcoin ya, yang bisa dibilang fluktuasinya itu masih kenceng banget gitu teman. Tapi fluktuasi kenceng seperti itu kan nggak menjamin ya koin ini tuh akan terus bertahan, intinya kan seperti itu. Nah, sedangkan yang di request Mas Irfan tadi kan lebih game worth it man, intinya tuh prospek mana sih antara Wave, Popcat, dan Fartcoin. Kalau Fartcoin dengan supply sekian ya, 1 billion, market capnya ya hampir sama ya, kurang lebih 549 juta teman US dollar ya, hampir undi lah dengan Doggy Wave ya. Sirkulasinya, supply-nya juga ya bisa dibilang udah beredar semua ya, kurang berapa persen gitu teman. Dan kalau komunitas Fartcoin itu berapa? Masih 100.000 holder ya, masih 100.000. Artinya kalau kita lihat ya dari Popcat, terus dari Doggy Wave, dari Fartcoin, kalau kita lihat secara komunitas dan banyaknya ke listing di centralized exchange, itu gue lebih pilih Wave ya kalau untuk lebih long ya, karena dari segi komunitas oke ya, dari segi komunitas oke, teman. Terus dari pelistingan centralized exchange, Wave lebih lengkap daripada Popcat dan Fartcoin gitu teman. Tapi memang dari segi performa memang saat ini masih kena Fartcoin ya, maksudnya performa fluktuasi harganya saat ini ya, mungkin lagi narasinya masih ke AI gitu teman. Tapi untuk long ya, gue lebih pertimbangkan Wave ya daripada Popcat and Fartcoin, itu seperti itu. Tapi kalau kalian tanya, Bang, kalau menurut lu ketiga koin ini tuh gimana sih Bang? Ketiga token ini, kalau menurut gue pribadi, ketiga token ini tuh gue pikir ya nggak bisa ngasih lu return atau cuan yang cukup besar ya, karena pada dasarnya ini ketiga koin ini lu tinggal ambil sisa-sisanya doang kalau misalkan ada hype. Jadi kalau lu berharap naik ratusan persen, kalian jangan main di koin-koin token-token seperti ini gitu ya. Kalian bisa main di DEX ya, kalian bisa cek di DEX scanner, kalian cari sekiranya yang komunitas kuat, market capnya masih kecil, nah itu biasanya ya temen ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi ya, lu pasti kalau pemain di kripto, kalau lu main DEX, kalian harus tahu resikonya juga gitu temen ya. Jadi resikonya besar, jadi bisa memberikan keuntungan besar juga dibarengi dengan resiko besar ya. Apakah kalau yang di centralized exchange ini nggak ada resikonya? Kata siapa? Ada juga gitu teman ya. Secara dia rata-rata meme ya, dia rata-rata meme AI gitu kan. Jadi lebih ke naratif gitu ya. Kalau narasinya udah hilang, berarti kan demand FOMO-nya juga udah melamban gitu ya, hilang juga, otomatis bisa memungkinkan penurunan harga juga gitu teman. Oke, tapi kalau kita cek tadi ya bareng-bareng secara data history, terus secara komunitas kuat mana, ke listing udah di apa aja, supply-nya berapa, market cap-nya berapa. Nah di sini dari antara Popcat, Wave, dan Fartcoin, gue lebih ke Wave sih ya. Ya, dari segi kekuatan komunitasnya juga lebih besar daripada Popcat dan Fartcoin. Ya, dari segi pelistingan centralized exchange ya, dia juga lebih lengkap ya. Artinya fluktuasinya itu nggak, kalau misalkan kebanting itu ya nggak terlalu kebangetan gitu loh teman ya, meskipun saat ini udah kebangetan banget kebantingnya. Nah kalau kalian lihat teman ya, di time frame 1 hari ya, Doggy Wave atau Wave ini teman ya juga mengalami bantingan harga yang cukup keras banget ya. Makanya sebenarnya sih ketiga koin ini atau ketiga token ini, gue lebih bisa bilang kalian jangan berharap terlalu tinggi ya temen ya, karena lu tinggal cari sisa-sisanya doang sih kalau menurut gue pribadi ya. Karena ketiga token ini sudah pernah hype pada waktunya masing-masing gitu ya.
Tapi kalau gue disuruh pilih antara ketiga ini, ya, untuk agak long, gue lebih ke wave sih ya. Gue lebih ke wave, temen. Ya, kalau untuk agak long gitu temen ya. Tapi kalau untuk saat ini buat scalpingan, gue Fartcoin. Ya, ini fluktuasi harganya cukup masih bagus untuk scalping ya untuk saat ini. Ini seperti itu. Kalau lu berharap lebih dari ketiga token ini, gue pikir jangan. Ya, kalau lu pengen cuan yang maksimal ya kalian cari DEX, tapi ya perhatikan resikonya juga. Ya di DEX itu kalian bisa cek di DEX scannernya. Ya di DEX scanner kalian bisa cek LP-nya berapa, komunitas berapa dan lain-lain ya. Teman, intinya seperti itu. Dan sebelum nanti kita mungkin akan coba price action wave ya, teman ya. Di sini Get.io itu lagi ngadain karnaval Mitra Get.io. Hadiah utamanya itu 12.000 US dollar untuk siap diperebutkan, teman. Nah, teman ya, untuk mendaftar ini linknya hanya yang ada di kolom deskripsi video ini ya, karena ini karnaval Mitra Get.io, teman. Jadi lo bisa ikutan event ini, teman ya, melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Benefitnya apa sih bang untuk ikutan ini? Ya banyak sekali cuy. Jadi ya ini eventnya ini ya temen, ini untuk pengguna baru Get.io atau enggak pengguna lama Get.io ya. Jadi untuk pendatang baru oke, untuk pengguna lama Get.io oke. Nah masing-masing benefitnya mungkin akan gue kasih tahu ya temen. Nah sebelum gue akan jelasin ya apa aja yang kalian dapatkan ketika mengikuti event ini ya. Untuk cara mendaftarnya, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Nanti kalian klik daftar di sini. Kalau belum terdaftar nih tampilannya biru cuy, karena gue udah daftar ya. Kalian tinggal klik daftar di sini ya. Jadi yang belum punya akun Get.io, ketika kalian klik daftar pastikan kalian udah daftar Get.io dulu ya, KYC level 2 teman. Intinya seperti itu ya. Kalian langsung klik daftar di sini. Intinya seperti itu. Setelah itu ya. Nah, di sini teman ya untuk zona pendatang baru. Jadi di sini ada dua aktivitas ya. Jadi aktivitas pertama itu untuk memenangkan voucher startup. Jadi nih buat teman-teman ya yang nonton video ini nih, misalkan lu belum punya akun Get.io, misalkan lu daftar melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi ya, maka secara otomatis ya ketika kalian udah daftar verifikasi identitas atau KYC level 2, kalian akan langsung mendapatkan 20 voucher startup. Nah, 20 voucher startup ini buat apa bang? Ini buat klaim airdrop cuy. Di Get.io udah pasti dapat untuk klaim airdrop. Jadi maksimalkan ya. Nah, untuk aktivitas 2 ini ya, setelah kalian daftar ya, KYC level 2 dan kalian udah mendapatkan 20 voucher startup secara gratis melalui link yang udah gue sediain semua di kolom deskripsi. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan deposit, teman. Ya. Jadi depositnya itu tidak kurang dari 50 dolar. Misalkan kalian deposit 55 dolar, misalkan seperti itu. Nah, selama acara ini berlangsung, buat teman-teman para pengguna baru akan menerima hadiah 5-10 dolar ketika kalian deposit lebih atau sama dengan 50 dolar, teman. Ya, selama acara ini berlangsung. Oke, ini acara kurang berapa hari sih bang? Kurang 12 hari cuy. Jadi misalkan lu belum punya akun Get.io, saat ini daftar ya, KYC level 2 ya, pakai link yang gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman. Setelah itu kalian lakukan deposit 50 dolar, maka kalian akan mendapatkan 5-10 dolar. Gercepan teman ya. Jadi lumayan ya, 5-10 dolar loh cuy. Nah, untuk pengguna lama nih ya. Kalau untuk pengguna lama ini untuk aktivitas 1 lebih ke berdagang ya. Berdagang untuk berbagi hadiah 10.000 US dollar. Jadi untuk perdagangan ini itu lebih mengumpulkan volume perdagangan ya, volume jual beli kalian ya minimal 200 dolar, teman. Maka kalian akan berkesempatan mendapatkan kumpulan pool 10.000 US dollar. Ya. Dan aktivitas 2 referensi untuk memenangkan hadiah tambahan 2.000 dolar ya. Bagi setiap kalian bisa mengundang teman di sini ya, temannya ketika teman kalian menyetor atau deposit minimal 100 dolar, maka pengundang dan yang diundang itu sama-sama diuntungkan. Misalkan, nah, kalian yang share dan kalian yang diundang itu masing-masing akan mendapatkan 5 dolar, teman ya. Ya ini cepet-cepetan tapi, teman ya. Dengan syarat yang diundang itu harus menyetor atau deposit minimal 100 dolar. Itu ya seperti itu. Pokoknya bagi pengguna lama itu zona ini ya, zona untuk semua pengguna. Kalau untuk pengguna baru yang tadi ya teman, udah gue infoin. Intinya seperti itu teman.
Oke, jadi maksimalkan kesempatan ini temen ya. Nanti untuk semua linknya gue share semua di kolom deskripsi. Buruan gercep, ini kurang 12 hari lagi. Dan semoga kalian cuan dan beruntung temen. Oke. Oke teman ya, karena dari beberapa pilihan tadi gue lebih pilih wave ya. Wave temen ya. Kalau untuk long ya temen ya, melihat dari komunitasnya ya, dari beberapa Popcat dan wave serta Fraudcoin juga ya, komunitasnya memang lebih tinggi wave ya, dan dari segi pelistingan di centralized exchange-nya juga banyak wave ya, di cek-cek besarnya juga banyak wave. Jadi gue pikir kalau untuk long sih ya gue lebih ke wave-nya sih temen, kalau wave-nya. Tapi kalau untuk scalping itu kalian bisa Fraudcoin. Tapi rata-rata dari Popcat, wave, Fraudcoin, lu jangan berharap untung banyak ya cuy, karena masing-masing ketiga token ini udah melewati masa-masa hype-nya dan saat ini lagi turun-turunnya gitu teman. Jadi lu bisa cuan ya tinggal sisa-sisanya doang gitu ya teman. Tapi kalau untuk long gue lebih ke wave, makanya itu kita akan coba cek bagaimana price action dari si wave ini ya. Nah kalau kita lihat teman, kalau kita lihat ya, ini nggak Popcoin ya, nggak Popcat, terus Fraudcoin dan wave ini memang rata-rata dia udah turun banyak banget cuy ya. Ini turunnya udah banyak banget. Jadi kalau lo pilih wave temen ya, kita ukur aja dia udah turun berapa banyak cuy. Karena dia kan pernah nyentuh di 4 dolar, 5 dolar temen ya. Nah, sedangkan kita tahu ini adalah area konsolidasinya di sini ya. Berarti kan ini wave ini udah turun lumayan banget cuy. Bener-bener udah turun dari titik tertingginya sampai harga saat ini. Dia udah turun sekitar 88% teman. Wow ya, turunnya amazing lah pokoknya teman ya. Oke, dan apakah ini memungkinkan wave masih bisa mengalami penurunan lagi bang? Gue pikir masih ya cuy, gue pikir masih teman ya. Jadi lu harus hati-hati juga gitu teman ya. Karena ini dari segi MA, moving average ini masih menjadi suatu resisten ya, bisa dibilang masih menjadi suatu resisten dan belum ada kemungkinan dia akan mengalami suatu recovery atau lonjakan naik gitu teman. Yang seperti itu yang gue lihat ya. Dan kalau kita cek juga untuk saat ini volume dari perdagangan wave ini juga cenderung mengecil ya. Sebenarnya nggak hanya wave ya, hampir seluruh altcoin juga sama seperti ini ya. Artinya ini tekanan jualnya itu masih cukup tinggi cuy, masih cukup tinggi. Dan kalau kita cek juga dari MACD untuk wave teman, untuk wave ya teman ya. Gue lihat sih sebenarnya ini kita tinggal tunggu confirm dan demand ya, baru dia bisa up teman. Tapi pertanyaannya saat ini demandnya belum ada gitu teman. Makanya kan gue kemarin di grup sering bilang ya, ini sebenarnya altcoin tuh ya, altcoin, memecoin itu tinggal tunggu upnya doang. Hanya saja demandnya belum ada gitu loh cuy. Yang gue bingung seperti itu. Kalau demandnya ada, gue pikir ini udah loncat semua ya altcoin teman. Itu seperti itu teman ya. Tapi kalau sekarang gimana bang? Kalau sekarang gue pikir dengan melihat beberapa indikator yang gue pakai ya teman, ini masih kemungkinan dia masih ada potensi bertahan tapi cenderung turun gitu teman. Gue pikir untuk penurunan ya, untuk penurunan dari si wave ini sebentar kita akan coba cek. Nah ini gue pikir dia akan ke sini teman. Kemungkinan besar kalau misalkan market ini masih tertekan, gue pikir dia akan ke sini nih sebentar. Nah ya gue kasih tanda kuning jadi biar ada pembedanya gitu ya. Nah di sini di area sini jadi ada potensi wave tuh masih bisa terkoreksi di 0,4 teman ya. Jadi karena kondisi market eksternal saat ini yang masih dibayang-bayangi penurunan atau bandingan harga karena dominasi masih kena Bitcoin, gue pikir area yang cukup aman kalian tunggu wave ya, ini di 0,4 aja. Itu kalau menurut gue pribadi sih ya, di 0,4 aja. Sebenarnya sih kalian serok sekarang juga no problem karena dia udah minus 88% dari titik resisten tertinggi. Tapi kalau ingin maksimal ya kalian lebih worth it sih di 0,4 ya, sambil wait and see. Kalau kalian mau cicil sekarang untuk wave sebenarnya no problem, tapi nyicil ya, bukan all in, nyicil aja ya, uang dingin, uang rokok kalian bisa cicil di sini di 0,6. Tapi gue lebih worth it sih di 0,4 sih kalau menurut gue pribadi ya, karena ini tekanannya masih cukup tinggi melihat volume transaksinya aja masih dominasinya itu ngejual dan volumenya secara persentase kecil. Intinya seperti itu ya.
Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk updatean sesuai request teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, dan tetap seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi, bijaklah kalian ini dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.